Selamat pagi, salam kebaikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis bisnis UMKM dari grup Bina Salon. Pertama-tama, perkenalkan saya Rania Tamani Fayaza dari Bisnis Kreatif Angkatan 2022. Pertama, dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa Dina Salon masih memiliki tantangan besar dalam komunikasi internal maupun eksternal. Secara internal, alur komunikasi belum terstruktur karena semua proses pemesanan masih dilakukan secara manual. Tidak adanya sistem booking online menyebabkan informasi jadwal sering tidak sinkron. Respon WhatsApp juga berjalan lambat karena tidak adanya admin khusus. Sehingga, pelanggan harus menunggu lama untuk mendapatkan kepastian layanan. Budaya kerja yang masih tradisional ini dan struktur organisasi yang masih sederhana membuat komunikasi berjalan spontan tanpa SOP yang jelas. Hal ini juga berdampak pada pelayanan yang tidak konsisten. Sementara itu, komunikasi eksternal juga menghadapi kendala. Dina Salon belum memiliki akun media sosial khusus salon sehingga calon pelanggan tidak bisa melihat portofolio, harga, maupun testimoni. Identitas merek menjadi kurang terlihat dan sebagian besar pelanggan hanya mengetahui salon ini dari rekomendasi mulut ke mulut. Kurangnya informasi yang transparan membuat pelanggan ragu untuk melanjutkan ke tahap booking. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi komunikasi internal perlu dirancang secara sistematis agar alur koordinasi di lingkungan kerja lebih efektif. Komunikasi vertikal antara pemilik dan staf diarahkan menjadi lebih terstruktur melalui SOP operasional, briefing harian melalui WhatsApp group, serta dokumentasi jadwal lewat Google Calendar dan Google Sheet. Komunikasi horizontal antar staf juga diperkuat melalui WhatsApp group khusus operasional untuk update jadwal, konfirmasi layanan, serta pembagian tugas harian. Media komunikasi dipilih berdasarkan relevansi dan kemudahan penggunaan, seperti WhatsApp Business API untuk pesan otomatis, Google Form untuk sistem booking, dan Google Sheet untuk pengelolaan data pelanggan. Pesan-pesan internal yang ditekankan meliputi pentingnya efisiensi, profesionalisme, standar pelayanan yang konsisten, dan identitas salon sebagai layanan khusus perempuan. Untuk mendukung budaya kerja baru, contoh komunikasi internal seperti brief harian, sistem feedback staff, dan pesan otomatis konfirmasi booking dijalankan agar seluruh tim memiliki titik acuan yang sama dan bekerja lebih profesional. Di sisi eksternal, strategi komunikasi dirancang menggunakan pendekatan Integrated Marketing Communication atau IMC agar pesan yang diterima pelanggan tetap konsisten dan memperkuat citra Dina Salon. Jadi, melalui IMC, Dina Salon mulai membangun eksistensi digital dengan membuat akun Instagram khusus salon yang berisi portofolio, promosi, tips kecantikan, dan konten storytelling. Strategi ini juga dilengkapi dengan sales promotion seperti diskon grand reopening, paket belajar, dan program loyalitas pelanggan. Sementara, testimoni digital dan before after pelayanan digunakan sebagai elemen untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, Dina Salon dapat memperluas jangkauan melalui kolaborasi eksternal juga, seperti bekerja sama dengan komunitas kampus, media lokal Depok, atau brand kosmetik untuk workshop kecantikan dan campaign hairstyling. Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan daya saing, tapi juga memperkuat posisi Dina Salon sebagai salon yang modern dengan komunitas perempuan. Sepanjang proses pendampingan, peran saya sebagai konsultan bisnis memberikan banyak pengalaman terkait tantangan implementasi strategi komunikasi di lapangan. Tantangan terbesar adalah mengubah pola kerja sebelumnya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Namun, melalui pendekatan yang bertahap, teori-teori komunikasi bisnis dapat diterapkan secara nyata. Misalnya dengan memetakan customer journey, menggunakan teori model AIDA, lalu juga memperbaiki titik kontak pelanggan berdasarkan teori service encounter, serta memperkuat kepercayaan melalui strategi social CRM. Integrasi antara teori dan praktik ini menghasilkan solusi yang tidak hanya modern tetapi juga menjawab pain points operasional dan kebutuhan pelanggan dari awal hingga akhir pelayanan. Maka dari itu, strategi komunikasi yang dirancang dapat menjadi fondasi bagi Dina Salon untuk berkembang menjadi salon perempuan
yang lebih profesional, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.